Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, syukur, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan jasmani dan rohani, dan semoga kita semua senantiasa diberikan Allah rizki yang berlimpah dan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, pada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, surga merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dengan kekuasaannya, sebagaimana para ulama menjelaskan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih salah satu surga sebagai tempatnya yang diistimewakan. Letaknya berdekatan dengan singgasana atau arasy-Nya Allah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala membangun surga Firdaus dengan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskannya dari semua orang musyrik dan semua peminum arak yang mabuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Abdullah ibni Umar berkata bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 4 hal dengan kekuasaannya. Yang pertama adalah arasy, yang kedua adalah kolam, yang ketiga adalah surga Aden, yang keempat adalah Adam. Lantas Allah mengatakan kepada semua makhluk, jadilah, maka semua itu menjadi. Lantas siapa orang-orang yang bisa masuk dalam surganya Allah? Dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dikatakan bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, bahwa surga merindukan 4 golongan. Ada 4 golongan yang akan dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan menjadi tenang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat tersebut, dengan mengingat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka hati akan menjadi tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasar. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Yang kedua,
hafizul lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan juga menghujat dan sebagainya. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan ada 14 macam bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat yang dapat membuat hati menjadi kasar. Yang ketiga, wa mut'imul jim'an, orang-orang yang senantiasa akan dirindukan oleh surga adalah orang yang senang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Golongan ketiga adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun mukmin memberi makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Dan barang siapa mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Dan barang siapa mukmin yang memberikan pakaian mukmin yang lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang keempat, orang yang akan dirindukan surga adalah wasaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Golongan keempat adalah orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Sahal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimuna fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad." Sesungguhnya di surga ada pintu-pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat nanti akan masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, maka berbahagialah kita ketika salah satu dari 4 golongan tersebut adalah kita, dan semoga kita termasuk salah satu dari 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam mengerjakan segala rupa kebaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.